Mungkin tadi ada pertanyaan berupa cara mengantisipasi kalau misalnya terjadi kekerasan atau kenakalan di lingkungan sekolah itu tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus memberitahu kepada orang lain atau memberitahu kepada guru? Dan yang saya ingat adalah jawabannya ya kita harus berani untuk membuka suara kita dan memberi apa yang kita lihat sebagai barang bukti kejahatan yang sudah terjadi di lingkungan sekolah. Dari segi pidana, pelaku dan korban ini sama-sama akan kita kenakan pasal, ya kan? Akan kita kenakan pasal. Apabila yang bersangkutan itu membawa senjata tajam, kita kenakan undang-undang darurat, undang-undang nomor 12 tahun 51. Apabila dilakukan secara berkelompok, kita akan kenakan undang-undang pasal 170 tentang pengeroyokan. Itu sama. Yang pasti bagaimana polisi hadir sebagai representasi negara untuk bisa melakukan upaya pencegahan, bukan upaya penangkapan. Tapi kita kedepankan mencegah, bukan menangkap. Momen terakhir, momen ini adalah momen kesempatan terbaik kami untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kami di SMA Cendrawasih ini mempunyai guru yang lengkap, dari mulai guru BK, dari mulai wali kelas, kemudian ada juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan semua ini bertahap, Pak. Jadi apabila ada siswa yang bermasalah, ini kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaporkan kepada guru BK. Karena begini, Pak, anak-anak kami ini kan sudah agak mulai dewasa. Jadi kadang-kadang ada yang hal-hal itu tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi anak-anak ini pengen langsung kepada guru BK dan kami menyiapkan yang namanya kotak masukan seperti itu di setiap kelas. Jadi bisa nanti setiap anak yang ingin curhat kepada guru itu memasukkannya ke dalam menulis ke dalam selembar kertas, dimasukkan ke dalam kotak itu. Nah, kemudian akan dibaca oleh guru BK. Guru BK kami seminggu sekali masuk ke dalam kelas, Pak. Itu salah satu mekanisme di sekolah kami dalam mencegah hal-hal terutama di sini tentunya kekerasan bullying baik secara fisik maupun secara mental. Organisasi intra sekolah atau OSIS di sini ada ketua OSIS dan ada sebagai perangkat yang ada di sekolah. Mereka yang akan tiap hari bertemu dengan teman-temannya dan akan memberikan dampak perubahan yang baik kepada adik-adiknya bahkan kepada teman-teman sekolahnya. Peran OSIS ini sangat luar biasa, sangat signifikan di setiap sekolah. Kenapa saya katakan? Karena OSIS ini sangat bersentuhan langsung ya, Tidak mungkin guru-guru ini 24 jam mengawasi, tetapi secara informal peran OSIS di sini sangat membantu melaksanakan pendekatan yang baik dengan teman-temannya. Contohnya seperti hari ini saja, kita sebagai anggota OSIS tuh merencanakan membuat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan lalu bulan-bulan yang sudah lalu kita mengadakan seperti lomba-lomba, seperti kelas meeting tiap-tiap antar kelas. Jadi mereka juga selalu tiap bulannya ada saja perlombaan atau permainan-permainan yang dibuat oleh sekolah maupun anggota OSIS. Kami SMA Cendrawasih 2 ini selalu mengirimkan anak-anak yang berprestasi untuk mengikuti lomba. Di antaranya adalah lomba olahraga yang diselenggarakan oleh Kota Tangerang Selatan. Selain itu ada lagi lomba-lomba yang kita berikan kesempatan kepada anak-anak setiap mata ekskul itu kami berikan dalam satu semester itu 2 kali kesempatan untuk mengikuti bertanding di luar. Jadi dalam 1 tahun itu diberikan kesempatan 4 kali mereka bermain di luar termasuk sparring dalam hal ini. Jadi apa yang bakat mereka miliki ini akan tersalurkan. Sejauh pengamatan saya
cukup aman, cukup interaktif juga dikarenakan adanya kegiatan OSIS yang tiap bulannya dijalani dan ekstrakurikuler yang selalu dijalani juga tiap minggunya. Mungkin keadaan sekolah SMA Cendrawasih sangat cukup baik menurut saya. Yang mungkin saya amati tadi jawabannya ya sangat banyak cara untuk menggapai Akpol dan Akmil juga tadi sempat ditanyakan bahwa tetap saja terus semangat tadi dan banyak juga dari mungkin usaha kita yang sudah 99% maksimal, 1%-nya tetap kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat bukan hanya pelajar ya, masyarakat semua yang mempunyai catatan kepolisian apabila dia akan melakukan screening dengan pembuatan SKCK pasti akan tercatat di kami. Dan yang pasti Polri sebagai representasi negara akan merekrut ada anak-anak terbaik bangsa yang menjadi pemimpin negara nanti. Kita tidak mungkin ibaratnya memilih kucing dalam karung. Kita harus pastikan betul-betul anak tersebut clear, tidak terlibat dalam kasus tawuran, menjadi pelaku bahkan menjadi korban. Kami ada fasilitas 110, itu direct contact. Itu bisa dilakukan, silakan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bisa melaporkan 110. Apabila kejadian di sekolah, silakan lapor ke pihak sekolah. Melalui secara berjenjang, jadi gugus rentang kendalinya itu betul-betul terlaksana. Pelapor itu adalah kunci bagi kami untuk melindungi pelapor agar tidak dilakukan intimidasi oleh pelaku. Kami memberikan pesan kepada anak-anak untuk selalu bersikap baik dalam mempergunakan handphone. Jejak digital seseorang itu tidak bisa akan dihapus begitu saja. Jejak digital akan melekat sampai kapanpun. Ya kan? Yang pasti kami mengimbau kepada masyarakat berbijaklah dalam main di dunia sosial. Dunia sosial ini, media sosial ini bukan ranah private, tapi ini ranah publik. Masyarakat akan melihat apa aktivitas kita. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan membuat berita-berita bohong atau berita hoax, apalagi ini menjelang pilkada, ya kan? Menjelang pilkada kami himbau masyarakat untuk bijak dalam media sosial. Tidak semua hal itu yang belum tentu kebenarannya diblas ke media sosial. Ingat, media sosial adalah sarana publik bukan private. Saya selaku Kapolsek Mondo Aren berpesan bahwa ekosistem Kamtibmas itu bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata. Masyarakat mempunyai andil, mempunyai peran serta untuk menciptakan kualitas ekosistem Kamtibmas. Dari sekarang, kan tidak ada kata terlambat, bagaimana menginformasikan kepada kepolisian, kepada Babin Kamtibmas, kepada Babinsa untuk terus memberikan informasi terkait dengan situasi Kamtibmas yang ada di wilayahnya.